Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan singkat. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman-Nya dan merenungkannya. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur di dalam perjalanan masa Prapaskah ini kami telah berada pada minggu Prapaskah yang ketiga dan kami sedang menjalaninya. Kiranya firman Tuhan boleh menyapa kami, boleh mengingatkan kami, dan boleh menegur kami, supaya kami dapat semakin memiliki kehidupan, tingkah laku, perkataan, pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini dapat berguna di dalam kami menjalani masa Prapaskah ini. Tuhan, tuntun kami, sertai kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Ya, saudara-saudara, tema kita pada saat ini ialah selalu mengalir. Dari Keluaran pasal 17 ayat yang kedua. Dikatakan dalam Keluaran pasal 17 ayat yang kedua, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Saudara-saudara, teks ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel yang mempertanyakan mengapa mereka tidak mendapatkan air. Dan disitulah terjadi pertengkaran dengan Musa. Ya, ada salah satu pepatah yang mengatakan, panas setahun dihabiskan hujan sehari. Pepatah ini memiliki arti segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Saudara-saudara, ketika kita berbuat kesalahan kepada seseorang, padahal tadinya baik-baik saja hubungannya, kemungkinan besar relasi yang akan terjalin tidak 100% sama baik-baik saja sebelum kita melakukan kesalahan kepada dirinya. Ya, saudara-saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Ya, ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tidak melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka selama ini. Berbicara soal air, air merupakan unsur utama dalam kehidupan. Bahkan kaktus pun membutuhkan air. Bahkan ketika kita mungkin mencari rumah, mencari tempat tinggal, yang dipertanyakan juga apakah airnya baik, apakah airnya bagus, mengalir dengan deras. Karena air merupakan faktor utama dan itu juga yang ada di dalam tubuh kita. Ya. 60-70% kadarnya. Bahkan juga tanaman kaktus yang katanya harus pada suhu yang kering juga ternyata membutuhkan air pada kadar tertentu. Saudara-saudara, bangsa Israel mengalami kehausan dan itu yang membuat mereka panik. Membuat mereka bertanya tentang Tuhan, tentang keberadaan Tuhan. Dan ini yang membuat mereka bertengkar dengan Musa. Mereka tidak meyakini bahwa Allah juga menyediakan air bagi mereka di Rafidim. Ya, saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang manusiawi. Ya, tetapi juga tentunya kita perlu melihat penyertaan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel telah sedemikian rupa. Seharusnya mereka juga percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Ya, Tuhan Allah sebagai sumber air hidup sehingga tidak pernah berhenti mengalir dan mengaliri hidup manusia. Saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa Tuhan sebagai sumber air hidup kita, maka kita juga harus tahu, maka kita juga seharusnya mengerti dan mengetahui bahwa kepada siapa kita datang, kepada siapa kita harus berbicara. Ketika saudara kita, sahabat kita, mungkin
tidak bisa 24 jam berkomunikasi dengan kita, orang tua kita, anak kita, tetapi dengan Tuhan kita bisa berkomunikasi 24 jam, kapan saja, dimanapun. Dan itu bisa kita lakukan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Di dalam doa-doa kita, di dalam suara hati kita kepada Tuhan. Sadarilah kehadiran dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Yakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap permasalahan kita. Tuhan hadir. Kita sadar akan kehadiran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita yakin bahwa Tuhan hadir dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap masa hidup kita. Dan kiranya ini boleh terus kita bawa dan kita gaungkan di dalam hidup kita, terkhusus pada masa Prapaskah saat ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin.